Di sini, gue pengen bahas gimana caranya kalian bisa jadi top 1% di dunia. Ya, gue nggak cuma ngomong di Indonesia, tapi di dunia. Untuk bisa jadi top 1%, menurut gue kalian harus ambil pemikiran yang justru terbalik ya. Bukan mikirin apa yang dilakukan oleh para 1%, tapi kalian pikirin apa yang dilakukan oleh para 99% yang lainnya. Jadi akan bikin kalian lebih gampang nih ya, nanti dalam hidup. Karena cara gue untuk jadi 1%, gue nggak mikirin apa yang dilakukan sama 1% doang. Itu semua orang tahu ya, semua orang cari, oh mereka kerja di industri apa, cara mereka jadi kaya seperti apa. Tapi justru lebih gampang adalah kalian pahami manusia-manusia yang lain. Orang itu biasanya ngapain? Semua orang yang kenal gue, dari keluarga gue, teman dekat gue, siapapun yang dekat sama gue, itu tahu bahwa prioritas nomor satu di hidup gue adalah kerja dan tanggung jawab gue. Buat jadi 1%, lu cuma perlu ngelakuin, gue selalu ulangin lagi yang gak dilakuin oleh 99% yang tadi ya, yaitu kerja sedikit aja lebih keras ya. Karena orang itu males. Para monyet-monyet ini 99% itu males. Kenapa gue bilangnya monyet? Kalau bilang kan kasar gitu. Karena IQ Indonesia itu rata-rata ya 78 kayak gorila, di bawah gorila, di bawah lumba-lumba ya. Jadi gue ngomong gini keras karena ini adalah fakta. Lu cuma perlu lebih pintar sedikit aja. IQ lu 110 gitu, 120 IQ lu akan outsmart semua monyet-monyet ini. Lu kerja sedikit aja lebih keras. Ini mereka tuh males datang gitu kan, kerja belajar coli itu tidur gitu. Gampang banget bantai orang-orang ini, gampang banget gitu. Sangat-sangat luar biasa mudah kalau lu mau gitu. Bedanya lu mau jadi yang kiri atau mau jadi kanan, sangat pilihan lu. Kalian lihat apa lagi generasi gua ya, ini terutama nih kalau ada yang nonton satu generasi sama gua atau bahkan seumuran sama gua, kalian harus sadar ya, generasi Z, Gen Z ya kan. Ini orang-orang yang biasanya kalau misalnya tipikal kalau di kantor itu merasa waduh ilmunya banyak banget karena dia punya delusi bahwa informasinya dia pintar, otaknya pintar karena dia lahir di era teknologi. Ini generasi paling gampang untuk dibantai. Gen Z adalah generasi paling bodoh, paling gampang untuk dibantai karena mereka punya delusi bahwa mereka pintar padahal mereka sebenarnya bodoh. Jadi buat lu pada Gen Z, inilah kesempatan luar biasa karena yang di atas kita itu lebih bekerja keras. Yang ini yang paling gembel. Ini gampang dibantai dan kalian gampang jadi kaya. Karena 99% dari Gen Z adalah orang bodoh dan gak punya skill set. Cuma mereka punya delusi di kepalanya. Jadi gampang untuk bantai mereka. Gua kalau bilangnya ini kalau evolusi manusia ini evolusi kebalik, makin dekat ke monyet sebenarnya. Bukan evolusi makin baik, tapi makin dekat ke monyet evolusinya, kebalik ya. Kenapa gue selalu bilang hidup adalah tanggung jawab, apalagi sebagai laki-laki. Gue akan ulangin. Mungkin ada cewek nonton tapi gue akan khususkan ke laki-laki. Yang buka lembaran baru, lu fokus akan tujuan lu ya untuk jadi top 1% ini. Keluarga lu aja nggak pernah kok bisa respect lu. Tiap kali lu ngomong sama mereka, oh, gue mau kerjain ini, gue kerjain itu, nggak ada yang lu pernah kerjain, lu cuman membual, ya ngomong doang. Saya mau kerjain A, B, C, D, E, tapi nggak ada yang pernah lu kerjain. Kenapa? Karena lu cuma pecundang, ngomong doang, actionnya nggak pernah ada. Makanya lu bilang, kenapa sih saya diremehin sama orang tua? Memang lu pantas diremehkan, karena nggak ada yang pernah lu kerjain. Lu ngomongnya lu mau A, gagal. Terus pindah B gagal, C gagal, D gagal lagi. Lu gak pernah bahkan bisa fokus. Lu gak bisa fokus dan gak ada hasil ya. Gimana manusia mau respect lu kalau gak ada hasilnya? Ya itulah dunia gitu. Lu gak ada hasil ya lu gak dianggap. Kebahagiaan cowok itu datang dari situ. Nyokap gua bilang, kok mami lagi kepengen nih mobil ini. Oh mau mobil apa? Dikit tunjukin fotonya. Ya udah gua ke showroom. Ya beli cash. Salesnya hah? Gitu. Belum gak salesnya? Gua datang nih satu ambil. Apa ini isi formulir? Lu isiin lah formulir, gua bilang. Pak tapi ini kalau yang ini gak bisa dikirim hari ini. Bener salesnya ngomong gitu. Lu gua bayar 10 juta lu antrin, lu lewatin antriannya. Oh siap pak. Udah datang tuh di bawah. Mah, udah di bawah mobilnya. Nah kasih dah kunci. Gak ada yang gak bisa di dunia ini ya. Gak ada yang gak bisa. Gue cuma tambah 10 juta di antrin, naikin antriannya. Bisa gak lu seperti itu? Gak bisa. Oh ini perlu ada diskon nih. Kalau ini cicilan ini diskon. Gak perlu cash, bayar. Oh iya pak, siap-siap. Dianterin langsung sore itu juga. Terus nyampe. Nah itu adalah kebahagiaan. Tapi kalau kalian mau tempuh jalan ini, gue akan bilang jalan ini adalah jalan kutukan. Ya mungkin kalian gak akan ada waktu lagi sama mungkin orang-orang yang kalian sayang. Cuma itulah pengorbanannya. Mungkin mereka akan nanti merasa kalian gak punya waktu untuk mereka. Tapi kalian bisa provide untuk mereka. Ini adalah hidup dimana kalian tempuh suatu jalan ya, dimana kalian harus jadi terbaik, paling kompetitif ya. Kalian siap untuk sikat-sikat orang. Jalannya lurus yang gak pernah kalian mau belok. Lurus dengan tujuan kalian. Apapun yang teman kalian mau coba tarik, kalian tetap lurus jalan ke depan. Orang tua kalian mau tarik, kalian lurus ke depan. Kalian buang bahkan mereka dulu ke samping untuk ke depannya. Karena sama, gue lakuin hal yang sama. Gue buang dulu semua opininya ke samping, gue lurus ke depan. Kenapa? Karena hidup mereka bukan hidup yang gue mau nih. Nah tapi kalau kalian benar-benar mau ini, gue kasih tahu ini adalah kutukan dan gak gampang. Tapi kalau kalian mau masuk ke ya top 1% di dunia, welcome to the game.